Periode antara kedua merupakan kurun waktu dalam sejarah Mesir kuno di antara akhir zaman kerajaan pertengahan dan awal zaman kerajaan baru tatkala negeri itu sekali lagi tercerai-berai. Zaman ini dikenal sebagai zaman ketika bangsa Hyksos, salah satu suku di Asia, menunjukkan keberadaannya di Mesir. Tahun-tahun pemerintahan raja-raja bangsa Hyksos inilah yang merupakan masa kekuasaan Wangsa ke-15. Wangsa ke-13 terbukti tidak mampu mempertahankan keutuhan wilayah Mesir yang begitu luas, sehingga sebuah keluarga penguasa provinsi berkebangsaan Kanaan yang berlokasi di kawasan rawa-rawa di sebelah timur muara di Afaris, melepaskan diri dari pemerintahan pusat, serta membentuk Wangsa ke-14. Besar kemungkinan perpecahan wilayah Mesir terjadi tak lama sesudah berkuasanya raja-raja perkasa dari Wangsa ke-13, Neferhotep I dan Sobekhtep IV, sekitar 1720 sebelum Masehi. Jika Wangsa ke-14 berkebangsaan Kanaan, maka bangsa Hyksos pertama kali muncul dalam sejarah Mesir sekitar 1650 sebelum Masehi, tatkala mereka mengambil alih kendali atas kota Afaris dan bergegas menuju ke selatan menuju ke Memphis, dan dengan demikian mengakhiri masa kekuasaan Wangsa ke-13 dan Wangsa ke-14. Rangkuman riwayat-riwayat tradisional mengenai invasi bangsa Hyksos atas Mesir terdapat dalam Egyptiaka karya Manetho, yang menulis bahwa pada masa itu bangsa Hyksos menguasai Mesir di bawah pimpinan Salitis, pendiri Wangsa ke-15. Meskipun demikian, sekarang ini telah muncul teori baru yang mendapat banyak dukungan bahwa sesungguhnya yang terjadi hanyalah migrasi sederhana yang melibatkan sedikit atau tanpa kekerasan sama sekali. Menurut teori ini, para penguasa Mesir dari Wangsa ke-13 dan Wangsa ke-14 tidak sanggup membendung masuknya para pendatang dari kawasan Levant setelah meninggalkan kerajaan-kerajaan mereka yang tengah dibelit berbagai permasalahan internal yang kemungkinan besar juga meliputi bencana kelaparan dan wabah penyakit. Baik dengan kekuatan senjata maupun secara damai, melemahnya kerajaan-kerajaan yang dikuasai Wangsa ke-13 dan Wangsa ke-14 sudah cukup untuk menjelaskan mengapa kedua wangsa itu lekas jatuh seiring bangkitnya kekuasaan bangsa Hyksos. Para penguasa dan petinggi yang berkebangsaan Hyksos berkuasa di daerah muara timur Sungai Nil bersama-sama dengan para bawahan mereka yang berkebangsaan Mesir. Para penguasa Hyksos dari Wangsa ke-15 menetapkan Memphis sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan mereka, serta menjadikan Afaris sebagai tempat tinggal mereka selama musim panas. Kerajaan bangsa Hyksos ini berpusat di bagian timur Delta Nil dan di Mesir Tengah, tetapi dengan gigih mereka menerobos ke selatan untuk merebut kendali atas wilayah tengah dan wilayah hulu negeri Mesir. Kira-kira bersamaan waktunya dengan kejatuhan Memphis ke tangan bangsa Hyksos, keluarga Mesir yang menguasai Thebes menyatakan kemerdekaannya dan menjadikan dirinya sebagai Wangsa ke-16. Ada pula keluarga penguasa lain di Mesir Tengah yang melakukan hal yang sama, yakni memanfaatkan kekosongan pemerintahan akibat keruntuhan Wangsa ke-13 untuk membentuk Wangsa baru. Wangsa yang berumur pendek ini dikenal sebagai Wangsa Abydos. Sekitar 1600 sebelum Masehi, bangsa Hyksos sudah berhasil bergerak ke selatan memasuki Mesir Tengah, menyingkirkan Wangsa Abydos, dan secara langsung menentang Wangsa ke-16. Wangsa ini terbukti tidak mampu bertahan dan Thebes pun jatuh ke tangan bangsa Hyksos untuk suatu masa yang singkat, sekitar 1580 sebelum Masehi. Bangsa Hyksos bergegas mundur ke utara, sehingga Thebes kembali menikmati sedikit kemerdekaan di bawah kepemimpinan Wangsa ke-17. Sementara itu, tampaknya hubungan-hubungan bangsa Hyksos dengan kawasan selatan sebagian besar bersifat komersial. Meskipun tampaknya para penguasa Thebes mengakui kekuasaan raja-raja Hyksos dan sangat mungkin pula mempersembahkan upeti kepada mereka selama beberapa waktu. Wangsa ke-17 memperjuangkan kemerdekaan Mesir dan kelak memimpin perang pembebasan yang menghalau bangsa Hyksos kembali ke Asia. Dua raja terakhir dari wangsa ini adalah Tau II, sang pemberani, dan Kamose. Ahmose I merampungkan penaklukan serta pengusiran bangsa Hyksos dari daerah muara Sungai Nil, memulihkan kekuasaan Thebes atas seluruh tanah Mesir, dan berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mesir atas wilayah-wilayah bekas jajahannya di Nubia dan Kanaan.
Masa pemerintahannya menandai permulaan masa kekuasaan bangsa ke-18 dan permulaan zaman kerajaan baru.